Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Billy Parancika MPB selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi pertemuan 1, yaitu konsep bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Muhammad Agil Budiawan dengan NIM 64201483 dan Ahmad Yusuf Full Aziz dengan NIM 64201484, dan selanjutnya ada Aditya Caisario dengan NIM 64201495, dan selanjutnya ada Resa Dwi Saputri dengan NIM 64201596, dan yang terakhir ada Arvin Calvarino dengan NIM 621650. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Resa Dwi Saputri. Kepadanya saya persilahkan. Konsep bahasa. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tertulis. Sebagai komunikasi lisan atau tertulis, bahasa Indonesia diaplikasikan melalui berbagai macam hal seperti tata pikir, tata ucap, dan tata laku. Aplikasi tersebut merupakan konteks ilmiah dan akademis. Kaidah dalam sistem. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf bersifat manasuka atau kesepakatan pemakaiannya. Yang keempat, sistem lambang yang terbatas mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang. Yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat dengan sistem lambang bahasa lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Ya, nama saya Aditya Caisario. Di sini di slide pertama akan menjelaskan fungsi bahasa. Nah, bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat, tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, penjelasan itu menurut Abdur Khair 2006. Selanjutnya, sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bila aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Di slide berikutnya, yaitu fungsi utama bahasa berikutnya. Yang pertama ada fungsi ekspresi. Sebagai alat ekspresi, bahasa dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi komunikasi. Komunikasi bahasa dapat dilakukan dengan maupun tulisan. Bahasa dipergunakan untuk menyampaikan suatu maksud tertentu yang dipahami oleh orang lain. Dan yang ketiga, ada fungsi adaptasi. Seseorang akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dia akan memilih dan mempergunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, ada fungsi kontrol sosial. Seseorang mampu menggunakan bahasa dengan kalimat efektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Yusuf. Terima kasih. Nama saya Ahmad Yusuf, itu akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Goiscraft menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah, yang pertama adalah fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, dan yang kedua adalah dengan fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Dan yang kelima adalah fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Yang keenam adalah fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia.
dan ragam serta laras bahasa, Indonesia memperkuat konsepsi dan fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu teknologi, bidang dan budaya sekarang dan nanti. Jadi, fungsi bahasa adalah kegunaan bahasa. Lazimnya ada 5, yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengekspresikan diri, alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama adalah lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Kalvario Telusa akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Yusuf. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Ada 4 fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi modern sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Lalu ada sifat bahasa. Ada beberapa sifat bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa adalah lambang. Bahasa adalah bunyi. Bahasa bersifat arbitrer atau konvensi. Bahasa hanya dikenal di dunia manusia. Fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi atau alat bekerja sama. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunitas. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu bersifat universal. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu bersifat variasi. Itulah beberapa sifat bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Agil. Dan kesimpulan berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah suatu sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar di antara anggota-anggota masyarakat, serta menggunakan pemrosesan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbitrer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.